semuanya, kali ini aku Cheryl Shakira Barliana Putri akan menjelaskan psikologi analitik dari Carl Jung. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita masuk pengantar dulu ya. Psikologi analitik merupakan teori yang menekankan peran ketidaksadaran terhadap perkembangan kepribadian manusia. Jung, seperti yang kita tahu, muridnya Freud. Dia memperluas teori gurunya tentang ketidaksadaran dan menambahkan unsur-unsur seperti simbol, budaya, dan juga spiritual. Teori ini penting karena memberikan cara baru untuk memahami mimpi, pencarian jati diri, konflik batin, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Nah, sampai sini udah jelas ya gambaran umumnya terhadap apa yang akan aku jelaskan nanti. Sebelum itu kita kenalan dulu sama yang bikin teorinya. Carl Jung. Ini sebenarnya Gustav. Jadi Carl Gustav Jung. Dia lahir 1875 dan meninggal 1961. Dia adalah psikiater dari Swiss dan juga murid dari Freud sebelum dia mengembangkan teorinya sendiri. Masa kecil dia dipenuhi oleh mimpi-mimpi simbolik dan juga krisis psikologi yang dia alami di antara 1913 sampai 1917. Nah, dari situ dia mulai berpikir dan mengembangkan teorinya sendiri dan semakin yakin bahwa kepribadian atau kesadaran dan ketidaksadaran manusia itu dipengaruhi oleh simbol dan archetype. Archetype nanti kita akan dalami lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, hasil-hasil karya dia itu seperti psychological type dan dark type and the collective consciousness. Itu yang menjadi fondasi teori psikologi analitikal. Nah, konsep dasar psike. Jadi menurut Jung ini, psike adalah seluruh sistem mental manusia yang mencakup kesadaran maupun ketidaksadaran. Nah, psike ini digerakkan oleh energi psikis yang terus berubah dan mencari keseimbangan. Jadi memang bakal terus berproses. Nah, psike terdiri dari ego atau kesadaran, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif yang menjadi sumber archetype. Jadi masih mirip Freud ya, ada ego, cuman kan bedanya kalau Freud itu ego, id, ego, dan super ego. Kalau ini ego, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Nah, 3 hal ini nanti yang akan membentuk archetype. Jelas ya? Kita lihat ke bawah. Nah, ini adalah prinsip energi psike. Jadi sebelum kita masuk ke archetype, kita harus beresin dulu yang psike atau energi psikis, karena tadi dijelaskan juga. Jadi psikis itu ada 3. 1 opposites, 2 equivalence, dan 3 entropi. Opposite itu adalah psike yang bergerak melalui ketegangan antara 2 kutub. Misalnya antara sadar dan tidak sadar. Jadi berkebalikan, saling menghadap ke arah lain. Nah, yang kedua adalah equivalent. Ini adalah energi yang ditekan akan muncul dalam bentuk lain, seperti mimpi atau fantasi. Jadi kayak hasil dari proses ketidaksadaran itu. Lalu yang ketiga ada entropi. Entropi ini adalah psike yang mencari keseimbangan antara bagian-bagian yang berlebihan dan kekurangan energi. Jadi si entropi ini adalah sesuatu yang melengkapi apa yang kurang dari si ketidaksadaran itu. Nah, lalu energi psikis. Jung memang tidak setuju dengan Freud kan. Dia lebih spesifik. Salah satunya adalah libido. Menurut Jung ini, libido sebagai energi psikis umum, bukan energi seksual seperti yang dikatakan oleh Freud. Jadi lebih tidak menjurus kepada konteks seksual. Energi ini menggerakkan pikiran, fantasi, dorongan, aktivitas, dan proses psikologi lainnya. Jadi bukan cuman sekali lagi konteksnya seksual, tapi ini lebih umum, bisa ke hal-hal proses psikologi yang lain. Nah, energi psikis dapat mengalir berubah bentuk atau berpindah aspek dari psike. Jadi ngerti ya, antara psike dan psikis mereka bisa saling mengalir dan saling melengkapi. Itu penjelasan dari energi psikis. Nah, sekarang kita masuk ke struktur kepribadian. Karena dia memang muridnya Freud, jadi dia masih menggunakan konsep ego. Di sini ego merupakan kesadaran atau identitas aku. Jadi aku sebagai aku adalah ego. Terus selanjutnya ada personal unconscious, seperti namanya. Jadi kesadaran personal. Ini adalah aspek yang menyangkut
memori, emosi, pengalaman yang terlupakan. Ini adalah sumber terbentuknya komplekses, jadi kerumitan dan kedalaman dari individu tersebut. Lalu selanjutnya ada collective unconscious. Collective unconscious ini merupakan lapisan terdalam yang berisi pola simbolik universal. Jadi antara individu satu dengan yang lainnya tuh ada benang merahnya. Lalu yang terakhir adalah kompleks. Ini adalah kelompok emosi dan ide yang membentuk reaksi otomatis pada seseorang. Nah, satu kesatuan ini membentuk kepribadian. Sekarang kita masuk ke archetype. Di sini ada dua jenis, ada archetype 1 dan archetype 2. Archetype 1 meliputi persona dan shadow. Apa itu persona dan shadow? Persona itu adalah topeng sosial. Jadi yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kalau ada orang yang terlalu terikat dengan persona, itu bisa membuat seseorang tidak otentik karena topeng sosial terlalu melekat. Tapi ada juga shadow. Shadow ini sisi gelap diri seperti emosi, keinginan, atau sifat yang disadari dan ditolak. Shadow sering muncul dalam bentuk proyeksi, konflik, atau reaksi berlebihan. Kayak overreacting gitu, itu termasuk shadow. Jadi kelihatan ya, persona topeng sosial, shadow adalah kayak hasrat gitu. Hasrat yang lebih otomatis dan melekat kepada individu tersebut. Lalu ada archetype 2. Archetype 2 ini ada dua juga jenisnya. Ada anima animus dan self. Lalu self sama persona apa bedanya? Nah, kalau persona itu topeng sosial, self ini lebih ke pusat keharmonisan dan keutuhan diri. Jadi tujuan akhir dari perkembangan kepribadian itu adalah self. Balik lagi ke dalam, ke diri sendiri. Self sering muncul dalam simbol atau figur bijaksana dalam mimpi. Lalu ada anima animus. Nah, anima animus adalah aspek feminim dalam pria dan aspek maskulin dalam perempuan. Fungsinya sebagai jembatan antara sadar dan tidak sadar, mempengaruhi hubungan interpersonal. Jadi anima itu feminim dalam pria, animus itu maskulin dalam wanita. Lalu ada sikap dan fungsi psikologis. Nah, sikap kita semua sudah tahu dan sudah mengenal tentunya introvert dan extrovert. Introvert adalah mengarahkan energi ke dalam, sedangkan extrovert mengarahkan energi ke luar. In dan X itu bedanya. Lalu untuk fungsi psikis ini ada 4. Ada thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Seperti namanya, thinking berpikir, feeling perasaan, sensing adalah sense, dan intuiting adalah intuitif. Lalu di sini ada tipe kepribadian. Nah, kombinasi dari sikap dan fungsi psikologis tadi bisa dilihat mana yang lebih dominan dan menghasilkan 8 tipe dasar yang kita semua tahu sebagai MBTI. Meskipun itu adalah olahan dan sering disebut sebagai pseudoscience. Nah, itu nanti lagi. Kita lihat contohnya dulu ya, ada 3. Introvert dan thinking menghasilkan analitis dan introspektif. Lalu ada extrovert dan sensing, ini menghasilkan realistis dan praktis. Lalu terakhir ada introvert, intuiting, ini kreatif dan visioner. Jadi bisa dilihat, ini lebih banyak lagi kombinasinya, bisa dilihat nanti. Cuman ini sebagai contoh aja. Nah, lalu perkembangan kepribadian tidak seperti Erik Erikson yang ada banyak sekali. Carl Jung cuma ada 3 nih. Ada masa kanak-kanak dan remaja. Ini adalah masa di mana pembentukan ego dan kompleks berdasarkan pengalaman awal. Jadi dari kecil sampai remaja, semua pengalaman itu membentuk diri. Lalu ada dewasa dini. Ini fokus pada karir, hubungan, dan penyesuaian sosial. Persona sangat dominan. Persona tadi topeng sosial. Jadi memang masa-masanya individu tersebut produktif di ranah pekerjaan. Lalu ada middle age. Ini fase yang paling penting menurut Jung. Kenapa? Karena fase ini energi psikis bergerak ke dalam dan memunculkan pencarian makna hidup. Lalu ada proses individuation. Ini adalah proses mencapai keutuhan diri melalui integritas ego, shadow, anima animus, dan self. Jadi semua archetype itu bercampur dan mengharmoniskan seseorang. Dan proses ini berlangsung seumur hidup dan menjadi inti psikologi analitis. Jadi memang ini intinya ya, archetype ini adalah pusat dari psikologi analitik. Nah,
Mimpi dan simbol memainkan peran penting dalam membantu individu menuju perkembangan yang lebih menantang dan autentik. Jadi individu itu bukan sekadar makhluk yang bergerak atas dasar keinginan saja, tapi keinginan terdalam, yang mana kayak perandaian seperti mimpi dan juga simbol memainkan peran yang sangat penting. Nah, lalu ada aplikasi teori Jung. Nah, ini aplikasinya dari teori-teori yang sudah kita bahas tadi ya. Pertama ada terapi analitik, yaitu eksplorasi ketidaksadaran melalui simbol, imajinasi, work, dan mimpi. Lalu ada word association test, di mana tes ini mendeteksi komplekses melalui respons emosional spontan. Lalu ada dream analysis, memahami peran kompensatorik dari ketidaksadaran. Lalu terakhir ini ada dasar MBTI. Jadi MBTI yang sering dipakai itu dasarnya memang ini dari archetype ini. Tapi memang masuknya tipologi, jadi gitulah. Digunakan sebagai fondasi instrumen kepribadian modern. Kita sudah sampai di bagian penutup atau akhir dari pembahasan. Jadi kesimpulannya adalah ketidaksadaran memang sangat berperan penting dalam perkembangan identitas seorang individu. Archetype di sini juga simbol merupakan unsur penting yang berperan besar terhadap budaya dan pengalaman manusia. Individuation menjadi tujuan akhir dari seorang individu dan juga sangat relevan dalam terapi modern saat ini. Kreativitas dan pemahaman identitas diri seseorang juga menjadi bagian dari individualitas. Jadi sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah menyimak.